Alhamdulillah Ustaz, tadi kita sudah mendengarkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW tentang kesuksesan keluarga dunia akhirat. Sangat luar biasa saya dengar Ustaz, subhanallah. Yang mana di situ mengambil tema tentang Zuret ya Ustaz. Begitu luar biasa. Zuret dicoba dengan segitu besarnya, yang mana cobaan itu adalah doa dari ibunya ya Ustaz. Padahal di situ subhanallah doanya ya menurut kita pribadi itu doa yang gak baik ya Ustaz ya. Tapi itu diijabah Allah. Itu sungguh benar-benar mengena kepada kita semua. Hadirin jamaah, hadirin semuanya, khususnya Civitas SMA 5 Al-Hajar Cirebon, kita ambil hikmah ini ya Ustaz. Begitu sangat menyentuhnya seorang Zuret yang dicoba, yang ahli ibadah, dicoba segitu besarnya, tapi di akhir hanya tersenyum ya Ustaz. Jadi menyikapi ini semua Ustaz, bagaimana kita ambil hikmahnya dari semua ini Ustaz, ditarik garis besarnya hikmah-hikmah tentang Zuret ini Ustaz. Baik, maka Ustaz Nana dipersilakan. Jazakallah khair Ustaz Aib. Ya. Para bapak, para ibu, serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dari hadis yang tadi adalah hikmah. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita Zuret ini pelajarannya multifungsi. Siapapun kita, baik kita sebagai seorang anak, berhati-hati betul terhadap perkataan doa dari orang tua. Ataupun kita sebagai orang tua, berhati-hati betul ketika menyampaikan statement kepada anak-anak kita. Jadi pertama, Ustaz Aib dan seluruh pendengar yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang bisa kita petik, ya ini biasalah kalau pelajaran anak dulu nih. Wahai para anak, saya ingin menunjukkan jari saya kepada anda semua. Demi Allah, kesuksesan anda di masa yang akan datang itu secara garis besar anda peroleh dengan ridho orang tua. Saya ulangi sekali lagi. Wahai para anak, seluruh siswa-siswi dimanapun anda berada, para alumni, saudara-saudara saya yang hari ini anda punya orang tua, demi Allah, kesuksesan dunia akhirat anda itu diperoleh dengan cara anda raih ridho orang tua. Pertama itu Ustaz. Yang pertama itu. Ya. Artinya apa? Ya kita lihat. Artinya adalah ketika suatu saat ada hal-hal yang menurut kita baik, menurut kita pengen, tapi orang tua kemudian tidak ridho, tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Contoh, nanti barangkali ada di antara para pendengar, para sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, barangkali ada yang ingin kuliah ke tempat A, bapaknya tidak setuju, ibunya tidak setuju, ya, lebih memilih kepada B. Maka amanat hadis Zuret daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan pilihanmu, raih pilihan orang tua. Berarti orang tua paling utama ya Ustaz. Utamakan. Ya. Yang kedua, ya, ini contoh biar ini sudah terjadi Ustaz. Ya. Suatu saat akan datang nanti pilihan, saya cinta kepada A, saya pengen menikah dengan A. Tapi orang tua, bapak dan ibu, jangan. Ibu punya pilihan B dan menurut ibu itu baik. Maka amanat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar nanti anda semua menjadi anak-anak yang sukses, tinggalkan A, putuskan A, ambil pilihan orang tua. Ini bukan kata saya, ya. Ini bukan kata artis sinetron, ya. Tapi ini langsung kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan, buktikan dan buktikan. Saya ingin menyampaikan satu cerita-cerita yang kelam, maksudnya. Ini ada beberapa orang yang, mohon maaf ya, dia memaksakan dirinya, Pak, saya ingin naik ke Gunung Ciremai. Kata orang tuanya jangan. Si anak memaksakan Ustaz Aib. Berangkat menuju Gunung Ciremai tanpa mengantongi ridho dari orang tua, merasa diri sudah hebat. Apa yang terjadi? Meninggal. 1 bulan dicari-cari nggak ketemu. Itu kenapa terjadi? Ridho orang tua yang belum dia kantongi. Ridho orang tua yang belum dia miliki. Ya. Ya. Ada cerita yang lain, saya punya banyak kenalan ustaz ya, yang suaminya ustaz, istrinya ustazah. Ya. Tapi kok kenapa saya ngelihat hidupnya kayak semrawut, kurang bahagia ya Ustaz ya. Ya.
sehari-harinya sebulan mulanya dia sukses menjadi kontraktor. Kontrak di sini selesai nggak betah, kontrak di tempat yang lain kontraktor. Terus saya sharing dengan mereka, kenapa ini kan harusnya secara formulasi Ustadz nikah dengan ustadzah ini kan sakinah mawadah warahmah dakwah. Tapi kenapa kemudian itu semrawut menjadi bumerang gitu. Menjadi bumerang. Lagi-lagi saya tengok, saya nggak melihat kamu dulu kuliah gagal mata pelajaran, kamu dulu kuliah nggak cerdas. Saya tidak melihat itu, Ustaz. Yang saya tanya adalah, kamu dulu ketika menikah dapat ridho dari orang tua belum? Ternyata Ustaz Aib, dia tidak mengantongi ridho dari orang tua. Artinya apa? Cerita-cerita ini ingin memastikan kepada kita, siapapun kita kalau ingin sukses, kantongi ridho orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, di wabil khusus untuk orang tua. Saya, mohon maaf, ini saya khawatir yang nontonnya ibu saya. Para bapak, para ibu, ayahanda, ya, dan para bunda sekalian, bijaklah ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Hindari kata-kata yang negatif. Hindari kata-kata yang tidak baik. Kalaupun memang kita butuh marahlah dengan cara-cara yang bijak. Bungkuslah marah tersebut dengan doa. Ustadz Aib, yang boleh cek nanti di Google, para bapak, para ibu boleh dicek di Google. Siapakah Imam Masjidil Haram sekarang? Sudes. Siapa Sudes puluhan tahun yang lalu? Itu luar biasa Ustadz Aib. Saya baca di Google, para bapak, para ibu, itu Sudes. Kata ibunya itu Imam Sudes. Begitu datang tamu, itu Sudes nakal. Itu si nasi itu digalok-galok, diuar-awur kalau kata orang Sunda. Tapi apa yang disampaikan oleh sang ibu begitu Sudes nakal? Yang keluar dari mulut sang ibu, Sudes. Ya. Ibu doakan kamu menjadi imam Masjidil Haram. Nakal Sudes hari itu berubah menjadi imam beberapa tahun yang akan datang, puluhan tahun yang akan datang. Pentingnya doa orang tua ya, Ustaz. Ini barangkali para bapak, para ibu, wah Sudes itu kan orang Arab. Kita orang Indonesia ya, saya punya cerita. Orang Indonesia, gubernur kita sebelum Ridwan Kamil, ya. Iya. Siapa ya? Pak Ahmad Akhir. Ahmad Heriawan, ya. LC beliau, Masya Allah. Sama gubernur Ustaz, kita, saya sempat ada ustadz yang menceritakan dalam buku Akhir Undercover. Gimana itu ceritanya? Buku ini tidak populer karena memang bukunya bagus. Kalau di kita buku yang bagus nggak terkenal, tapi kalau buku-buku yang ini jadi terkenal. Saya kembali cerita, jadi begini. Itu ada cerita menarik dari Pak Gubernur Akhir itu. Saya mendapatkan ini dari satu pesantren. Itu ada orang menyampaikan kisah di buku Akhir Undercover. Ceritanya begini. Akhir ketika kecil, Ustaz Akhir, itu bapak dan ibunya adalah petani katanya. Nah, yang namanya orang Sunda, orang Sukabumi, dipanggilnya Asep. Bahasanya Sunda ya, Ustaz? Ya. Sunda. Jadi ceritanya ketika turun hujan, bapak ibunya pengen ke sawah. Si Akhir kecil atau Asep itu nangis. Mami, ya, Umi, Asep, Akhir pengen ikut ke sawah. Tapi sang ibu, sang bapak tahu ini tidak baik, barangkali pilek, barangkali sakit, ditinggalkan Akhir, ya, nangis, ngajerit maratan langit, mocak maratan jagat. Sang ibu bapak sudah ada di sawah. Mamangnya kedengar tuh, datang, Sep, Akhir, kenapa kamu nangis, katanya begitu, kurang lebih begitu ya. Si Akhir kecil atau Asep kecil itu menjawab, saya pengen ikut ke sawah dengan bapak dengan ibu. Digendonglah Asep, ya, melawan hujan sampai di sawah. Bapak dan ibunya marah. Gimana itu Ustaz marahnya, Ustaz? Marahnya apa? Bisa tahu. Bapak dan ibu ini catat kalau perlu, ini tolong. Setiap ketika kita marah seperti ibunya dan bapaknya Akhir. Marahnya begini Ustaz. Asep, maneh jika gubernur wae. Asep, maneh jika gubernur wae. Artinya apa? Asep, kamu seperti gubernur saja. Lihat bapak dan ibu, yang lihat Ustaz Aib. Marahnya orang tua. Ketika itu dibungkus dengan doa, Allah wujudkan menjadi satu kenyataan di puluhan tahun yang akan datang. Saya sebenarnya kalau hidup di zamannya bapaknya Akhir kecil pengen protes. Kalau marah jangan nanggung jadi presiden. Kan siapa tahu presiden kita Akhir sekarang kan begitu. Quran ya Ustaz. Quran insyaallah. Nah, jadi Ustaz Akhir dan seluruh pendengar, para bapak, para ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sepele.
Berangkat dari kata-kata, tapi itu akan berubah menjadi satu kenyataan. Berangkat dari kata-kata yang negatif, maka demi Allah, anak kita jadi rugi dan orang tua pun jadi rugi. Anak gak bisa matematika, ya dibimbing, kamu akuntan terbaik. Nah begitu. Tapi alangkah bijaknya jika ada di antara antum dan antuna yang hari ini suka Allah berikan akal kepada kita, pahami betul orang tua kita, siapapun kita. Karena nanti kita mungkin akan merasa, saya sudah S3, orang tua lulusan SD, saya lebih pintar. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Suatu saat tidak boleh seperti itu. Posisikan kita sebagai orang yang sangat butuh dengan ridho dari orang tua. Di akhir saya ingin menyampaikan satu kisah ya. Ini Ustadz Aib. Ustadz Aib, rumah di mana? Saya rumah asli di Palembang, Ustaz. Sekarang di sini Kepetakan. Di Kepetakan ya. Itu Ustaz Aib mungkin kalau berangkat ke Kepetakan itu mungkin tahu TB Berkat Syukur. Iya, subhanallah, luar biasa ramai terus itu, Ustaz. Alhamdulillah. Itu kan ada di depan toko itu kan ada masjid hijau. Iya, Ustaz. Nah, itu Masjid Al Hidayah. Ada juga Masjid Loreng. Ini ada cerita. Ya, gimana ceritanya? Cerita Ustaz? dulu DKM di Masjid Hijau 4 tahun yang lalu kurang lebih ceritanya. Itu begini. Ya. Ini si DKM-nya ini ya karena orang dekat kita, jadi dia itu ceritanya akan dapat bantuan dari Timur Tengah. Jadi ditelepon, Pak Ustadz, insya Allah kita akan datang ke Cirebon, pengen lihat lokasi dan akan memberikan bantuan. Tapi ada syaratnya, syarat ini, syarat itu, syarat yang lain-lain. Kemudian Ustadz Aib, ya, telepon ini itu kedengar sama orang tuanya. Kan, jadi ceritanya Pak DKM ada di situ, ibunya ada di situ, bapaknya ada di situ. Ini jam 7 pagi, bapaknya menyampaikan kepada si anak, ini cerita nyata, ya, cerita Wong Cirebon. Jadi Wong Cirebon punya cerita. Ini sang bapak menasehati si anak, udah jangan diterima, rujet, ribet. Mungkin karena si DKM ini merasa pintar, ya, merasa ini bantuan dari Timur Tengah, merasa bisa dikomunikasikan, dilabrak, dilawan. Dia datang ke orang-orang yang bisa dianggap dipercaya, ketua yayasan dia datang, pengawas yayasan dia datang, ya. Itu kita lihat sampai jam 10 yang direncanakan datang, bantuan tidak datang. Sampai duhur juga belum datang, sampai asar belum datang. Begitu maghrib datang, tapi suasana sangat mencekam. Gimana ini si DKM di demo. Di demo, di demo. Luar biasa ini. Mas, di demo betul itu. Ini jure Cirebon ini. Kalau jure itu Cirebon ini. Jure yang kedua ya, Ustaz ya. Ya, boleh dicek nanti, datang ke Masjid Hijau. Ada DKM yang di demo. Wah, itu fitnahnya datang bertubi-tubi. Saya kemudian bertanya, kenapa kamu bisa begitu? Ternyata diingat-ingat, coba ingat-ingat ada apa? Anda tidak pernah korupsi, betul. Anda tidak pernah main perempuan, betul. Tapi ada satu dosa yang kemudian dia didemo oleh banyak orang, dilengsarkan oleh banyak orang, gara-gara dia tidak mengindahkan kata-kata dari orang tua. Jangan diterima bantuan seperti itu. Karena itu ya, Ustaz, ya? Ternyata kata-kata ribet dari bapaknya jam 7 pagi itu berubah menjadi satu kenyataan pada maghribnya. Jadi tidak nunggu 24 jam. Langsung. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah serta seluruh para pendengar yang dirahmati oleh Allah, berhati-hatilah. Setiap nanti kita bertindak, setiap kita berbuat ketika sudah ada larangan, belum ada ridho dari orang tua, sebaiknya urungkan. Karena itu bisa jadi akan menjadi penghalang kita menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, mudah-mudahan cerita demi cerita yang tadi ini memperkuat bahwa firman-firman Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan Ustaz kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ridho dari orang tua. Biar kita sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Insyaallah Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nana atas materi pada kesempatan kali ini, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang mana yaitu judulnya kesuksesan keluarga dunia akhirat. Ini ada beberapa poin yang menarik, Ustaz. Ketika saya simpulkan itu ada 3 poin. Yang pertama, betapa pentingnya
orang tua terhadap kita. Jadi kesuksesan kita itu Sangat penting. penting dari orang tua ya Ustaz ya. Kalau misalnya kita memilih perguruan tinggi, kita sudah senang di A, tapi orang tua kita memilih kita ke B, maka kita turut yang B Ustaz. Betul. Kemudian yang kedua tadi ketika kita memilih jodoh ya Ustaz ya tadi. Bayangkan Ustaz sama Ustazah tapi nggak akur ya Ustaz ya. Iya. Bagaimana mau berdakwah malah jadi bumerang di keluarga. Tadi sangat luar biasa. Jadi walaupun kita sudah memilih pilihan kita, tapi ketika orang tua kita memilihkan kita jodoh, maka kita turut orang tua kita ya Ustaz ya. Jadi itulah pentingnya orang tua pada kita ya Ustaz ya. Hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi himbauan kepada seluruh orang tua ketika mendoakan kepada anak, maka doa yang baik-baik ya Ustaz ya. Begitu juga jadi anak, kalian harus patuh dan nurut sam'an wa ta'atan ya Ustaz ya kepada ayah dan ibu kita. Terima kasih Ustaz Nana LCMASY atas materinya pada kesempatan hari ini, sangat luar biasa Ustaz. Demikian seluruh bapak dan ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah habis waktunya, bisa ketemu di episode yang selanjutnya Ustaz ya. Nanti dari saya Muhammad Saifuddin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام.